Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji di channel ini akan selalu menyajikan film pilihan berkualitas yang akan selalu ada pembelajaran di setiap videonya. Dan kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang anak beragama Islam yang menjadi pengoplos, pemasok minuman keras, dan ia selalu berbagi ketika pemerintah menindas serta ia membangun ketika pemerintah menghancurkan. Akan tetapi di setiap sen uang haram yang dihasilkan pasti akan selalu membawa darah. Berlatar di India, tepatnya di sebuah kota kering bernama Gujarat, cerita akan berfokus kepada Raes yang harus bekerja membuat miras oplosan demi membantu sang ibu nan hanya seorang janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya seperti biasa Raes berangkat menuju sekolah bersama sahabatnya Sidik, dan ketika di tengah pelajaran, Raes pun diminta oleh ibu guru untuk membaca tulisan yang ada di papan tulis sehingga berujung Raes pun dipukul dikarenakan ia tak dapat melihat dengan jelas akibat rabun jauh yang baru saja ia derita. रईस तू पढ़ इधर आ apa? Sang ibu pun membawa Raes kepada dokter spesialis mata, dan setelah dilakukannya pengecekan, Raes membutuhkan kacamata namun sang ibu tidak mempunyai uang. Dan singkat cerita, malam harinya Raes bersama Sidik nekat mencuri kacamata yang terdapat di wajah sebuah patung, dan Sidik akan berjaga dari kejauhan dan akan mengatakan kalimat baijan jika mereka berdua berada di dalam masalah. दिखा तो सुबह भाईजान 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 Keesokan harinya Raes mengantarkan gagang kacamata curiannya yang membuat sang dokter tertawa, dan akan aksi Raes tersebut, dokter menjual kacamata resepnya dengan nilai hanya Rp5.000, dan karena Raes juga tidak memiliki uangnya, maka sang dokter memberikan uang kepada Raes dengan syarat Raes harus mengembalikan gagang kacamata curiannya. माफिक ये वो देख कासिम गाड़ी पर साइकिल में पम मार रहा है दोनों की बारह दिले इसके Dikarenakan penglihatannya yang telah tajam, Raes melihat rombongan mobil kepolisian datang untuk melakukan razia miras, maka Raes berusaha memperlambat gerakan kepolisian serta membunyikan peluit sebagai alarm bahaya kepada penjual. Setelah dilakukannya penggerebekan, Pak Polisi menampar wajah Raes dikarenakan telah berusaha melindungi Ilyas sang bandar miras oplosan, dan Ilyas dijatuhi hukuman 10 tahun masa kurungan. अम्मी और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। Akibat telah tertangkapnya Ilyas tentu saja membuat uang masuk Raes menjadi hilang, maka Raes mendatangi bandar miras lainnya yang bernama Jairat, dan kebetulan ia sedang terkendala melakukan pengiriman barang dikarenakan pemeriksaan polisi ada di mana-mana. Raes serta Sidik pun menawarkan diri lalu meminta upah 10.000 per botolnya, dan tentu saja bawahan Jairat beserta yang lainnya menertawakan kedua bocah ini, bahkan mengolok dengan kalimat si mata empat, sehingga Raes sangat tidak senang dengan kalimat haram tersebut, dan kemarahan Raes inilah yang membuat Jairat menaruh kepercayaannya kepada kedua bocah tersebut. तो अपन तुम्हारे માટે फाइनल ट्राई मारू છું अब निकल के दिखाया तो इतना मोटा चश्मा लगा के घूम रहा है। ए बोतल ले तुझे चल भाग यहाँ से। का दिमाग और मियाँ भाई की ट्रेनिंग 20 tahun telah berlalu dan tampak Jairat memerintahkan kepada Sidik untuk menyuruh Raes melepaskan barang yang ditahan oleh pihak kepolisian. Sesampainya Raes di lokasi razia, ia langsung memasukkan uang ke dalam saku kosong Pak Polisi, dan disinilah Raes yang tampak culun serta tak ada tampang seram ini pun langsung menghajar polisi dan memaksa polisi meniup kembali ban mobil yang sebelumnya ia kempeskan. Halo. तूने हवा निकाली अब तू हवा भर
Pada malam harinya Raes mengatakan kepada Sidik bahwa mereka harus memulai bisnis mereka sendiri dan hal itu pun disampaikan kepada Jairat selaku orang yang membesarkan sekaligus mendidik mereka selama ini. Meski Jairat akan menaikkan gaji mereka, tapi Raes tetap teguh pendirian ingin memulai bisnisnya walaupun modal mereka berdua belum ada saat ini, sehingga membuat Jairat beserta bandar lainnya tertawa menghina. Bahkan Raes tak menyangka ia akan dipermalukan oleh Jairat yang telah dianggap seperti bapak kandungnya sendiri. एक लाख का उठा लेने का टाइम चाहिए नौकरी की है, चल दिए तेरे को 3 दिन में पैसा दे और माल लेके जा चलता रहेगा तेरे Di tengah perjalanan sembari berpikir bagaimana cara mendapatkan modal dalam 3 hari saja, lalu tiba-tiba Raes pun hampir menabrak penjual kambing yang terus saja nyerocos akan meminta ganti rugi 2 kali lipat dikarenakan beberapa hari ke depan harga kambing akan naik karena adanya hari raya Idul Fitri. Bak mendapati ide dengan seketika, Raes memutar balik kendaraannya menuju ke bengkel Kasim lalu meminjam mobil Kasim yang ternyata mobil si Kasim ditukar menjadi puluhan ekor kambing tanpa sepengetahuan si Kasim. अस्सलामुअलैकुम रईस मियां। क्या रईस मियां इतनी जल्दी वापस पैसे जा क्या भी आप कासिम संभाल के नाके तक जाके वापस लेके रानी ले जा रहा हूँ बेफिक्र है पैसे जा कौन तोड़ो बिलान बोलो हम बम्बई जा रहे हैं Sampailah mereka berdua di kota Mumbai, tepatnya di pasar pusat, dan di sana Raes menawarkan kambingnya, dan karena mereka orang baru serta tak memiliki izin maka tentunya para pedagang di sana menolak Raes dengan cara yang tidak sopan, bahkan memanggil dengan sebutan haram si mata empat yang membuat Raes terbakar amarah yang berfire-fire sehingga terjadilah perkelahian yang tak dapat terelakkan. Telah sadar dari pingsannya dan Raes berkenalan dengan penguasa pasar di sana yang bernama Musa, dan Musa mengatakan bahwa seluruh kambing milik Raes telah ia sembelih dan dimasak untuk dibagikan kepada saudara sesama muslim. Raes yang menanamkan prinsip dari ibunya bahwa tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama itu pun mengikhlaskan seluruh kambingnya dan pulang dengan tangan kosong meskipun ia tak tahu harus mengatakan apa kepada Kasim sang pemilik mobil. और हम साले रोजा रख के घूमेंगे सिर्फ 10-20 हज़ार रुपए की खाना Dikala perjalanan pulang dengan menaiki kereta api itulah mereka melihat seorang pria nan sedari tadi terus memperhatikan, bahkan yang lebih mengejutkannya pria itu mengikuti mereka berdua bahkan hingga ke depan pintu. Tak banyak bicara, pria yang bernama Nawab ini pun langsung menyodorkan koper yang berisikan uang 1 miliar sebagai upah untuk menghabisi Musa. Namun Raes menolak untuk menerima tawaran tersebut dikarenakan ia bukanlah pembunuh bayaran, terlebih lagi ia tak mempunyai masalah terhadap Musa. मेहरबानी का कारण मुझसे अपना कोई लेके जा अपना पैसा Ternyata Nawab merupakan kaki tangan Musa yang ditunjuk untuk memberikan tes ujian kepada Raes, dan tentunya Raes dinyatakan lulus, dan Nawab juga menyampaikan pesan Musa bahwa Musa sangat menyukai perkataan Raes terkala mengatakan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama, dan jika Musa telah menyukai seseorang maka tak seorang pun dapat menyentuhnya. मेरे बाएं हाथ का निशाना कभी नहीं चूकता है प्रेसिडेंट ने बुलाया तेरा टाइम खत्म अपना टाइम शुरू Sebelum memulai bisnisnya maka Raes terlebih dahulu mendatangi makam sang ibu untuk meminta restu, dan disinilah awal mula perjalanan itu dimulai. Tatkala Raes yang sakit hati kepada hinaan Jairat, maka Raes tidak membeli barang melalui Jairat melainkan langsung kepada supplier utama. Memiliki pengalaman yang telah khatam, tidak sulit bagi Raes menjual minuman di kota yang sama, bahkan bersaing dengan Jairat menggunakan cara yang cemerlang, bahkan menyuntikkannya ke dalam tomat, sehingga seiring berjalannya waktu, nama Raes pun mulai dicari oleh para pedagang karena hanya Raes seoranglah yang tetap bisa memasuk barang meski situasi sedang memanas, dan Raes yang telah memiliki cukup uang itu pun tak lupa dan selalu berbagi dengan masyarakat sekitar.
Di lain sisi di kota yang berbeda, tampak sedang berlangsung acara pesta nan cukup mewah dan di sana terdapat beberapa orang yang mengenakan baju ala Michael Jackson yang ternyata ia bukanlah tamu undangan melainkan petugas kepolisian yang menyamar untuk menangkap para hadirin yang sedang pesta miras. Petugas yang menggerebek pesta semalam bernama Ambal dan ia dipanggil ke rumah menteri untuk melepaskan tuan rumah acara pesta, tapi Ambal meminta sang menteri untuk membuat perintah secara tertulis yang berujung murkanya. Sang menteri lalu menyuruh Kapolda untuk melakukan mutasi terhadap Ambal ke kota Gujarat yang penuh dengan tindakan kriminal. नहीं हसमुख भाई और पार्टी की बात कर रहा हूँ सर जो अभी आपने बोला वो राइटिंग में दे दीजिए राइटिंग में मिलेगा क्या ट्रांसफर इसे पता Sementara itu di kota Gujarat, tampak Raes bersama rekannya untuk kesekian kalinya sengaja melemparkan bola baseball ke dalam rumah seorang warga dan tujuannya tak lain tak bukan untuk mendekati anak gadisnya yang telah lama Raes cintai. रईस सीढ़ी कोई I love you. सच Kapolsek Ambal yang telah bertugas di kota Gujarat pun tampak hampir memecat polisi senior di sana, dan hal itu disebabkan mereka membiarkan peredaran miras bahkan menerima uang suap dari para bandar. Lalu Kapolsek Ambal pun meminta untuk melakukan razia ketat di perbatasan untuk menghentikan aliran masuknya miras ke dalam kota. Di lain sisi, Raes pun telah mengetahui tentang pemberitaan betapa tegasnya Kapolsek Ambal terhadap miras, maka Sidik meminta kepada Raes agar menyiapkan rencana dikarenakan mereka telah menerima orderan besar. Lalu sesaat kemudian, seorang petugas polisi datang untuk menyampaikan kepada Raes bahwa Kapolsek Ambal meminta Raes untuk datang ke kantornya, dan setelah melakukan perbincangan, intinya Kapolsek meminta Raes untuk segera menghentikan bisnis haramnya, jika tidak, maka Raes terpaksa harus terbiasa dengan teh yang ada di penjara. जिसको तू धंधा बोलता है ना क्राइम थाने की चाय है पीने की आदत डाल ले एक बेटा दो के लिए शुक्रिया साहब Sepulangnya dari kantor kepolisian, Raes tampak tenang bahkan masih bisa tertawa dikarenakan pengalamannya yang cukup, dan itu ia buktikan tatkala Raes memindahkan miras dari truk induk lalu beralih ke 4 mobil yang berbeda sehingga Kapolsek hanya mendapati secangkir teh di dalam mobil pertanda. Hal tersebut merupakan sindiran terhadap Kapolsek Ambal. चेक करो इसको Sinta Nan merupakan gadis yang Raes suka, tampak digoda oleh 3 pria ketika akan mengambil resep obat kepada dokter. Maka dengan hanya sekali tatapan, Raes membuat ketiga pria tersebut tampak sedang dihukum, yang membuat Sinta tersenyum kepada Raes. वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम हाँ तो कुछ अरे तू भूल गया रूल दवा ले ले Sesaat kemudian ketika Raes sedang bermain dan beradu layangan, Raes dihampiri oleh Jairat yang meminta untuk bekerja sama di dalam menjalankan bisnis dikarenakan hanya Raeslah yang selalu saja bisa lolos dari penggerebekan Pak Ambal. Di sini Raes meluapkan sakit hati yang ia simpan kepada Jairat tatkala Raes menyetujui tapi ia meminta akan menjadi ketua di dalam bisnis miras di kota Gujarat, serta Raes juga akan memberikan waktu 3 minggu kepada Jairat sembari melemparkan jam tangan sebagai pengingat persis seperti dahulu ketika Jairat menghina Raes. आपने किसकी कहानी Seminggu kemudian informan kepolisian melaporkan kepada Pak Ambal bahwa truk Raes akan mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dan maka dari itu Ambal melakukan razia yang lebih besar. Namun Raes dengan kecerdikan pikirannya ia mampu mengecoh petugas kepolisian di atas jembatan, sedangkan ia melewati jembatan dari bawah berkat adanya bantuan dari kapal koleganya yakni si Hamlan. में इंटर होने वाले सभी रास्तों पर पुलिस खड़ी है मियां भाई के लिए दरिया में सरकार का नहीं Dikarenakan tak ingin menjadi pengikut di belakang mantan anak buahnya, maka Jairat menyewa jasa penembak jitu untuk menghabisi Raes yang sedang bergabung dalam perayaan Tahun Baru Islam. Dan beruntung bagi Raes, ia dapat merasakan bahaya yang mengancam, maka terjadilah
Keesokan harinya Raes pun didatangi oleh Kapolsek Ambal dikarenakan penembak jitu yang tempo hari menyerang Raes pagi tadi telah ditemukan tewas dan Raes dicurigai telah melakukan pembunuhan. Terlebih lagi terdapat beberapa saksi mata yang melihat Raes berkelahi dengan penembak jitu. Akan tetapi Kapolsek Ambal tidak mempunyai kekuatan untuk mempidanakan Raes. Hal tersebut dikarenakan Musa telah menghubungi Nawab lalu meminta Nawab untuk meminta Sadam menggantikan Raes di penjara, dan hal itu pun disetujui oleh Kapolda Kota Gujarat dikarenakan ia sangat menyegani Musa serta ia sering menerima uang pelicin dari Raes. क्या गेम खत्म? रईस को छोड़ना पड़ेगा। सरेंडर कर रहा है, अरेस्ट हिम। जय हिंद। Singkat cerita, Sinta yang telah menikah dengan Raes beberapa bulan yang lalu pun kini mereka tengah berbahagia dikarenakan pasangan suami istri tersebut sebentar lagi akan menjadi orang tua. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama tatkala Musa menghubungi Raes lalu mengabarkan jikalau orang yang ingin menghabisi Raes dengan mengirimkan penembak jitu ternyata adalah Jairat, orang yang telah membesarkannya sejak dari sekolah dasar. Dilakukannya olah TKP pembunuhan Bandar Miras Jairat yang lagi dan lagi tertuju kepada Raes. Akan tetapi untuk kedua kalinya Kapolsek juga belum mampu mempidanakan Raes dikarenakan ia langsung dimutasi oleh Kapolda, namun Kapolsek bersumpah sampai kapanpun akan memburu Raes. Sementara Raes tanpa Kapolsek Ambal yang mengganggu, tampak kini usahanya semakin lancar dan tidak pernah ada razia karena Raes selalu memberi manisan kepada polisi. Para polisi pun kini hanya meminta sampel miras dan terus berpose di depan kamera agar selalu menjaga citra mereka dengan baik. पोस्ट बना के सारे ऑफिसर पे छट जाते थे, पुलिस सरकार सब। Semakin suksesnya Raes maka semakin ia bisa membantu banyak orang, dan hal itu pun ia buktikan ketika para pekerja pabrik mesin jahit dipecat secara sepihak tanpa adanya gaji yang dikeluarkan. Maka Raes membelikan ratusan unit mesin jahit beserta orderan 10.000 tas selempang yang nantinya akan ia gunakan untuk melakukan pengiriman barang melalui home delivery. Dan pada malam harinya Raes bersama Sidik mendatangi direktur pabrik lalu menganiaya sehingga membuat sang direktur membayar gaji mereka, dan sebagai ungkapan terima kasih kepada Raes, masyarakat pun menghadiahi ranjang tidur untuk Faizal, putra pertama Raes. हमारे घर परिवार में चाहिए नहीं है बेटे, सबकी दुआएं हैं तुम्हारे लिए। क्या तो कर ही सकते। शुक्रिया। Menyambut kelahiran putranya maka Raes membuat pesta syukuran keselamatan, dan acara tersebut juga dihadiri oleh menteri, dan sang menteri memperkenalkan Raes kepada Hasyubai, yakni seorang kontraktor yang selalu dipakai pada proyek pemerintahan. Hasyubai mengatakan kepada Raes bahwa sang menteri telah membeli tanah di suatu tempat, namun yang jadi masalahnya adalah masyarakat di sana ada yang tidak setuju dan Raes diminta untuk membereskannya dengan imbalan 200 hektar tanah. भगाओ गुजरात बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन इलेक्शन आने वाला है। सीएम साहिब Informan dari mantan Kapolsek Kota Gujarat terus mengirimkan informasi kepada Pak Ambal tentang acara pesta lahiran dan siapa saja yang menjadi tamu di acara tersebut. Pak Ambal yang mengetahui Hamlan sebagai kolega kurir jalur laut pengiriman barang Raes, maka Pak Ambal melakukan penggerebekan terhadap Hamlan yang kebetulan beroperasi di wilayah kekuasaannya. डमला इधर रईस के साथ ही है। सीएम और पाशा भाई भी। पठान को सबको जब्त कर लो और फोटो सिंक। Tertangkapnya Hamlan tentu saja membuat Raes menjadi gusar dikarenakan pengiriman akan terganggu dan uang masuk sang menteri juga pasti akan berkurang. Maka sang menteri kembali mengirimkan surat mutasi kepada Ambal yang ditugaskan tidak lagi sebagai pemimpin reserse, melainkan menjadi petugas cyber yang ada di ruang kontrol. Ternyata mutasi ke ruang kontrol yang dianggap tak bersentuhan dengan kriminal merupakan sebuah kesalahan besar tatkala Pak Ambal dapat mengakses serta mendengar percakapan dari seluruh telepon yang dikhususkan pada suatu kota. Hari demi hari ia lakukan secara konsisten menunggu Raes melakukan panggilan telepon, dan tibalah panggilan yang dinanti tersebut yang kebetulan Raes sedang berselisih paham dengan ketua partai yang akan mencalon dan ia akan berkampanye di kota Gujarat, yang membuat Raes mengancam akan menghabisi nyawanya karena kampanye anti alkohol tersebut tentu saja akan merusak penjualan Raes. तू रास्ता निकाल, मैं यात्रा निकाल। अपनी यात्रा का रूट तो बदल दे। रास्ता तेरे इलाके से होके ही निकलता है।
तैयार छो Pak Ambal yang mengetahui hal tersebut tentu saja akan menggoreng di media tentang ancaman Rais kepada ketua partai dan terbukti rencana itu berhasil memecah belah menteri dan Rais karena sang menteri harus memilih menyelamatkan teman separtainya yang diserang saat berkampanye alkohol atau menyelamatkan Rais sang bandar alkohol, dan tentu saja demi menjaga citranya menteri mengumumkan bahwa dalam 24 jam pasti Rais akan masuk ke dalam penjara. आपने तो बनवास में बैठे-बैठे लंका जला दी मीडिया में ओपन चैलेंज दे रहा है दादा पश्चात अपनी कबर खुदवाने गया इसमें Malam harinya menteri mendatangi Rais di tempat tersembunyi dan menteri meminta Rais untuk masuk penjara sementara waktu dengan tujuan menjaga citra dan jabatannya. Menteri ini pun berjanji akan memberikan fasilitas yang cukup serta menjaga bisnis Rais, maka Rais setuju dengan rencana sang menteri. बस आपकी याद आ रही थी आज 22,000 का गल्ला हुआ है। Beberapa hari berselang tanpa hari Muis, si anjing piaraan Pak Ambal mengantarkan surat kabar yang isinya membuat Pak Ambal mengantarkan langsung isi berita di koran kepada Rais dan ada di penjara bahwa menteri telah berkhianat kepada Rais. Sadar akan munafiknya dunia politik, maka Rais memilih untuk ikut berpolitik agar ia bisa bebas dari penjara serta ia bisa membalas perbuatan sang menteri. Dikarenakan sedari kecil telah terbiasa hidup dengan keras dan melakukan kerja apa saja, maka hal itu menghasilkan kemurahan hati serta kedermawanan kepada masyarakat sekitar. Tak heran dan pasti cukup mudah bagi Rais memenangkan pemilu dan tentu saja ia kini dibebaskan dari penjara. Bukan hanya tujuan untuk bebas, tapi Rais benar-benar menggemban tugasnya menjadi wakil rakyat. Tatkala tanah 200 hektar yang diberikan menteri tempoh hari, ia akan dirikan perumahan modern, sekolah bahasa Inggris, serta rumah sakit dengan bayaran Rp5.000. Lalu Rais bersumpah masyarakat di kota ini tidak akan ada lagi yang kelaparan karena Rais akan membuat persediaan makanan persis seolah perayaan Idul Fitri di setiap harinya. Rais pun menjelaskan tujuannya kepada masyarakat bahwa mereka hanya perlu membayar setengah dari harga rumah yang akan dibangun dan setengahnya lagi akan ditanggung oleh Rais. Maka tampak masyarakat dengan sangat ambisius menyetorkan uang kepada Rais. Kemurahan hati Rais tak cukup sampai di situ saja tatkala di siaran televisi memberitakan tentang adanya perperangan antara umat Hindu dan Muslim, dan meski Rais beragama Muslim, ia tidak membedakan bantuan kepada manusia dan bantuan berupa obat dan makanan tersebut berlangsung cukup lama sehingga membuat arus keuangan menjadi bermasalah. Terlebih lagi karena terjadinya perang, maka bisnis mirasnya tidak berjalan seperti biasanya. सुनो, तिलारी भाभी का बच्चा छोटा है। ऐसा मैं लेके आऊंगा Pembangunan serta tiang-tiang telah tampak berdiri kokoh yang sebentar lagi impian Rais akan terwujud. Tentu saja tak semudah itu dikarenakan dendam sang menteri kepada Rais yang juga masuk ke dalam dunia politik. Maka sang menteri mengutus kembali Kapolsek Ambal untuk bertugas di kota Rais, dan yang lebih parahnya, bangunan yang menghabiskan dana yang sangat-sangat banyak tersebut telah dicabut izinnya oleh sang menteri, bahkan mempetakan lokasi pembangunan Rais menjadi kawasan zona berbahaya. Tentu saja hal tersebut membuat Rais frustasi, bahkan ini merupakan cobaan terberat di dalam hidupnya tatkala ia harus mengganti uang masyarakat sedangkan bisnisnya tidak berjalan akibat perang, serta ia banyak menghabiskan uang untuk memberi bantuan, terutama dana kampanye yang menguras deposito, dan bisa dikatakan kali ini Rais benar-benar kacau di dalam masalah keuangan.
Di tengah kepanikan yang luar biasa dahsyatnya, Raes kembali mendatangi Musa dan meminta pinjaman serta berjanji akan membayar bunga 2 kali lipat. Namun Musa tidak memberi pinjaman kepada Raes, namun memberikan pekerjaan dengan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang Raes minta. Setelah dijelaskan oleh Musa tentang pekerjaan yang dimaksud, Sidik sempat menahan Raes dikarenakan mereka akan mengantarkan barang di daerah konflik yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka berdua. Namun karena Raes teringat akan janjinya kepada masyarakat, Raes setuju dan bersedia mengantarkan barang yang disuruh oleh Musa. Dengan tekad dan kecerdikan pemikiran yang Raes punya, ia berhasil mengirimkan emas batangan dan juga barang di dalam plastik hitam. Hamlan pun turut senang membantu Raes dikarenakan tempo hari Hamlan pernah berhutang budi kepada Raes karena telah membebaskannya dari penjara. Sedangkan Raes tampak telah bisa tersenyum ketika ia bisa mengembalikan seluruh uang masyarakat yang pernah dipercayakan kepada dirinya. Disinilah fakta itu terungkap ketika Raes mendengar berita di televisi bahwa telah terjadi ledakan bom yang menewaskan banyaknya masyarakat yang menganut agama Hindu. Raes pun dihubungi oleh Hamlan yang memberitahukan bahwa benda yang berada di dalam plastik hitam yang mereka kirim merupakan bom peledak, dan Hamlan mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh Musa karena aksi ini merupakan aksi teroris, maka pihak kepolisian tidak akan menangkap pelaku melainkan menembak mati pelaku di tempat, serta polisi dituntut langsung oleh pemerintah untuk mencari dengan cara apapun dalang di balik aksi teroris ini. Dan ya, hal itu pasti tertuju kepada Raes yang tampak memanggil Allah, menyebut nama Allah, meminta ampunan kepada Allah. Ia mengembalikan uang rakyat serta berusaha membantu rakyat karena Allah, tapi ia tak teliti dan malah menjadi kurir yang menewaskan ratusan masyarakat. Di sini Raes berjanji bahwa ia tak akan pernah menjadi pengecut yang melarikan diri dari tanggung jawab. Lalu Raes meminta Sidik untuk membawa ke rumah dokter anak beserta istrinya, sementara Raes akan membereskan urusannya dengan Musa. Lalu tampak Hamlan yang berada pada dermaganya memilih untuk mengakhiri hidupnya sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. ये साबित करने के लिए आपको जिंदा रहना होगा। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा रही। लेकिन इस वक्त हमारे लिए ही सही। मैं काम करूं। साथ चल, दोनों भाई सेफ रहेंगे। मर गए मूसा, मैं धंधा करता हूं। पूरे मामले को तब तक तोड़ो जब तक रेट का पता नहीं मिले। मैं इसी हमारे साथ खड़ा था। Selesai menghabisi Musa sampai ke akarnya, Raes lalu menghubungi nomor telepon rumah dokter untuk menanyakan apakah polisi telah berada di rumah dokter. Lalu Sidik menjawab bahwa polisi belum mengetahui keberadaan mereka dengan diakhiri dengan kalimat Baijan yang berarti kata sandi berbahaya yang mereka gunakan sejak masih kecil. Polisi yang berada di sana pun mengetahui bahwa Raes akan datang, maka polisi bersiap akan melakukan eksekusi langsung tanpa pertanyaan terhadap Raes. मेरे रईस के साथ कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। देखते ही गोली मार दो सब Sebelum berangkat menuju ke rumah dokter, Raes terlebih dahulu mendatangi makam sang ibu untuk mengatakan ia telah bersalah dan akan menanggung kesalahan itu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Setelah itu Raes menuju ke rumah dokter menaiki van berwarna biru dan pihak kepolisian telah bersiap melepaskan tembakan, akan tetapi hal itu diurungkan karena Raes membawa beberapa orang media bersamanya dengan tujuan agar Raes seolah tampak menyerahkan diri, sehingga anak istri, teman, sahabat, serta masyarakat yang ditahan oleh kepolisian akan dilepaskan karena Raes telah ditemukan. भाईजान, पीछे करो। Di dalam mobil tahanan, Kapolsek pun menanyakan mengapa Raes memilih untuk kembali padahal engkau tahu akibat dari perbuatanmu. Maka Raes pun menjawab bahwa tujuannya kembali adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditahan oleh pihak kepolisian. Terlebih lagi, dirinya telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah melarikan diri. Dan disinilah Raes pun menanyakan kepada Kapolsek, apakah kau mampu hidup dari rasa bersalah karena telah menumpahkan darahku? Lalu Raes pun meminta untuk mengeksekusi saja dirinya di tengah jalan tepat di
atas tanah impiannya sembari melepaskan kalung dan kacamata untuk diberikan kepada istrinya. Di akhir film, Pak Kapolsek bergumam seraya bertanya di hatinya bahwa ia tidak tahu apakah Raes bersalah atau tidak, dan hingga sampai saat ini telinganya masih berdenging dengan pertanyaan Raes, apakah ia sanggup hidup dalam rasa bersalah akibat menumpahkan darah Raes. Menurut opini saya dan sejauh pengalaman saya di dalam membuat alur cerita film, kematian Raes ini masih banyak menimbulkan pertanyaan tatkala Raes melontarkan pertanyaan kepada Kapolsek yang jujur, apakah kau percaya kepada sistem atau kepada dirimu sendiri? Apakah kau tidak merasa bersalah jika engkau telah menumpahkan darahku? Mengapa Raes meminta eksekusi di tengah jalan dan kenapa Kapolsek menyetujuinya? Bahkan Kapolsek meninggalkan mayat Raes begitu saja. Dan terlebih lagi, Raes membuka kacamata serta kalungnya, padahal kacamata tersebut ia gunakan untuk menghabisi Musa, yang berarti itu bukanlah gagang kacamata biasa, dan mungkin Raes memberikan sandi kepada Sidik di saat berpelukan sebelumnya. Dan mungkin saja ada rahasia di antara petugas polisi jujur ini dengan Raes untuk membongkar dalang teroris karena ia cuma sebagai kambing hitam, sedangkan penjabat yang masih hidup dengan tenang bisa saja mereka adalah pelaku yang sebenarnya. Apakah akan ada Raes 2? Sepertinya sangat memungkinkan untuk ada kelanjutan dari film pertama yang diangkat dari kisah nyata ini.